Halo, selamat siang Sobat Java. Selamat bergabung di acara Solusi Protein Java. Perkenalkan, nama saya Cahyadi Raharjo, Java Best Food Solution Chef. Saat ini saya sedang berada di Java Experience Kitchen yang merupakan showcase galeri produk-produk Java yang juga terdapat private dining area. Nah, kemarin itu kita sempat nanya di Instagram Java. Di saat pandemi ini ternyata banyak Sobat Java yang bingung dan menanyakan mengenai menu yang sangat monoton dan juga kandungan nutrisi yang ideal bagi tubuh dalam kondisi pandemik ini. Hari ini saya nggak sendirian. Untuk mendapatkan info lengkap soal nutrisi dan protein dalam masakan, sudah hadir pakar nutrisi yang akan menemani saya. Selamat datang Ibu Dr. Rita Ramayulis, DCN, MKes. Oke, terima kasih, Chef. Selamat datang. Halo, Sobat Java semua. Perkenalkan, saya Dr. Rita Ramayulis, DCN MKes, seorang nutrisionis. Kali ini saya akan mendampingi Chef memasak dalam acara Solusi Protein Java. Oke, Sobat Java, stay tune terus di sini karena nggak cuma dapat inspirasi menu yang kreatif dan sehat, kita juga dapat giveaway di Instagram Story @bersamajava dengan hadiah senilai ratusan ribu rupiah. Untuk detail giveaway bisa dibaca di bawah ini ya. Oke, saat ini saya sudah menyiapkan semua bahan-bahannya. Bahan-bahan yang tersedia saat ini ada dada ayam beku, ada jantung pisang, ada kacang panjang, ada wortel, ada tomato cherry, ada juga pepaya muda, kemudian ada bawang merah yang sudah di-slice, ada daun bawang, ada daun ketumbar juga, kemudian ada batang serai yang diambil bagian putihnya saja. Untuk dressing, saya sudah siapkan sebelumnya untuk menghemat waktu. Mungkin ayah saya sedikit memotong untuk melanjutkan proses pemasakan. Ya, nah chickennya tadi sudah dipotong kecil-kecil ya, Chef? Iya, ya? sudah. Ya, jadi Sobat Java semua, ayam tadi yang merupakan bahan utama sebagai sumber protein itu sudah dipotong kecil-kecil oleh Chef. Nah, itu tujuannya adalah agar proses penggorengan nanti tidak perlu berlama-lama. Tapi sesungguhnya nggak digoreng juga ya, Chef ya? Cuman kalau digoreng itu kan minyaknya terendam. Kalau ini kan tidak, minyaknya hanya sedikit saja, tidak merendam bahan. Maka jangan khawatir, tidak akan ada penambahan lemak jenuh yang berlebihan pada masakan tadi. Betul. Nah, Chef, protein ini luar biasa loh, Chef. Di dalamnya itu ada beta karoten. Iya. Nah, Sobat Java, beta karoten itu sangat kita butuhkan nih selama pandemik. Karena beta karoten ini adalah antioksidan yang di dalam tubuh kita berperan untuk melindungi sel-sel kita. Nah, nanti wortelnya diapakan ya, Chef ya? Ini semua wortel ini kita akan campurkan dengan dressing. Bukan hanya wortel, tapi ada kacang panjang, ada jantung pisang, ada pepaya muda. Kita campur ke dalam bowl. Nah, itu nanti dicampur begitu atau direbus dulu? Semuanya raw. Oh, sip. Iya, jadi lebih segar ya, lebih crunchy. Iya. Kemudian dressing yang saya buat juga benar-benar fresh dan sedikit pedas. Iya. Nah, Sobat Java, nah dengan raw semua, maka perlu sekali memperhatikan pemilihan bahan-bahan yang berkualitas gitu ya. Iya. Nah, ini chefnya akan mulai proses untuk mematangkan ayam. Tapi kita sebutnya tidak menggoreng ya, Chef, sepakat. Iya, pan-seared. Iya, karena minyaknya sedikit bisa Sobat Java lihat ya, minyaknya tidak begitu banyak ya. Dan, sebelumnya untuk ayamnya saya berikan garam, merica dan sedikit saus tiram biar ada lebih rasa dalam ininya. Jadi sudah ada rasa duluan di dalamnya ya. Kita panaskan dahulu. Nah, ini sama sebenarnya dengan prinsip memanggang menggunakan teflon, benar nggak sih, Chef? Betul. Dan Sobat Java, kalau ayam ini digoreng terlalu matang, itu menyebabkan proteinnya berkurang, Chef. Betul. Nah, makanya kemudian dilakukan solusi pinternya pengolahan protein. Iya. Nah, ini kan tadi dari ayam beku kan, Chef ya? Betul. Sebelumnya memang saya sudah towing sehari semalam. Nah, gimana cara towing yang benar itu, Chef? Iya, jadi dalam kemasan kalau kita beli ayam dalam kemasan di Java Best itu kita akan memberikan
packaging 1 kilogram, kemudian kita simpan saja di dalam chiller sehari semalam tanpa dibuka terlebih dahulu. Keesokan hari kita buka, kemudian bisa kita cuci sebentar, langsung diproses karena untuk mencegah yang namanya cross kontaminasi juga. Karena setelah kena air, biasanya banyak bakteri yang masuk juga. Betul. Nah, jadi hati-hati dalam proses towing ya, Sobat Java ya. Karena kalau towing yang tidak melalui proses bertahap tadi, itu justru media pertumbuhan bakteri. Padahal kita udah benar-benar memilih yang frozen, yang memang mikroorganismenya bisa dijamin tidak ada gitu ya. Sudah dihambat pertumbuhannya. Tapi proses towing harus diperhatikan dengan cara yang telah disampaikan oleh chef tadi. Iya, betul. Nah, ada juga mungkin kalau ibu-ibu di rumah itu mungkin dari beku mau langsung digunakan. Nah, itu gimana caranya? Biasanya paling sering itu kita buka kemasan, langsung running water, air itu mengalir, tapi tidak boleh, airnya harus mengalir terus biar tidak ada. Jadi tidak boleh direndam ya, chef ya? Boleh direndam, tapi sampai lembut, setelah itu kita keringkan sebentar, langsung diproses juga. Nah, karena kalau setelah dia lembut lalu dibiarkan di suhu ruang, itu media yang sangat disukai oleh mikroorganisme. Betul. Makanya ya, jadi ada dua pilihan tadi. Kalau mau yang bagus sih malamnya udah kita towing tuh dengan cara suhu dingin tadi ya, chef ya. Nah, pagi udah bisa digunakan. Tapi kalau ingin buru-buru, tadi ingat dengan air mengalir. Air mengalir ya. Nah, ini ayamnya. Harum banget, chef. Iya. Udah harum. Iya, ayamnya udah hampir matang. Saya udah gak sabaran langsung. Aromanya luar biasa. Ternyata tidak perlu berlama-lama ya, Sobat Java ya. Sebentar juga udah matang. Nah, lalu apa lagi tuh, Chef? Setelah ini kita bisa campurkan semuanya. Ini kita akan bikin ininya ya, chefnya sayurnya ya. Sayurnya ya. Sebelumnya saya dressingnya tadi saya sudah siapkan. Ya. Dressingnya tadi bahannya apa saja itu, Chef? Dressingnya ini ada jeruk nipis, jeruk saus tomat, sambal, madu, kecap asin, dan ada bawang merah, bawang putih, kemudian cabai rawit. Nah, kita ini yang sudah jadi campurannya. Ya. Duh, kayaknya sedap banget nih rasanya, aroma dari ayamnya, kemudian aroma jeruk nipis juga dari saladnya tadi, dari sausnya. Betul sekali. Sebenarnya untuk saus tomat juga bisa kita olah sendiri ya, Chef ya? Boleh. Jadi kita lebih bisa memastikan komposisinya. Nah, apa dulu nih, Chef, yang kita lakukan? Saat ini ya kita bisa campurkan semua. Kita campurkan dulu. Itu papaya muda. Papaya muda. Sumber vitamin C. Ya. Kita campur. Lalu kita campurkan juga sumber beta karoten. Wow, gizinya luar biasa sekali. Ini kita buat sekali. untuk 1 porsi ya. Ini jantung pisang. Nah, Sobat Java, jantung pisang ini kaya akan serat, tapi yang paling penting adalah kaya zat besi. Dan zat besi itu sangat diperlukan mencegah anemia. Karena remaja kita banyak yang anemia, dan kalau anemia itu gampang sekali mikroorganisme untuk masuk ke dalam tubuhnya. Ya. Kemudian kacang panjang tadi ya, Chef ya. Kemudian saya tambahkan. Kemudian itu batang serai yang putih. Itu adalah rempah yang merupakan zat antiinflamasi juga. Kemudian saya tambahkan juga bawang merah. Bawang merah untuk rasanya udah kebayang nih gimana rasa enaknya. Lalu nanti sepertinya saya akan taruh sausnya, kemudian proteinnya gitu ya. Sobat Java gampang sekali ya itunya untuk proses pengolahannya. Kayaknya cuma 5 menit jadi deh, Chef. Itu daun bawang ya, Chef ya. Daun bawang, kemudian kita tambahkan dressingnya. Dressingnya tadi dengan bahan yang itu ya. 3 sendok saja. 3 sendok cukup ya untuk 1 porsi nih, Chef ya. 1 porsi. Dan itu sayurnya semuanya lebih kurang 100 sampai 150 gram. Sobat Java semua kita ya. Kita campur semuanya. Diaduk yang rata supaya bumbunya merata, karena yang bikin enak itu di bumbunya. Dan yang bikin sehatnya itu tadi ada di aneka sayurnya. Perpaduannya luar biasa. Ada 3 warna loh, Chef. Ada 4. Ada 4 warna loh, Chef. Ada ini juga warna cherry tomato orange, ya. Nah, Sobat Java, cherry tomato itu merupakan sumber likopen yang luar biasa, karena likopen itu adalah zat antioksidan yang terbukti mencegah beberapa jenis penyakit kanker. Nah, makanya kemarin saya pesan ke Chef ya, Chef jangan lupa tomat cherry-nya ditambahin ya. Karena memang kita butuhkan banget. Nah, itu udah jadi untuk 1 porsi loh. Udah jadi 1 Sobat porsi ya. Nah, apalagi nih, Chef? Habis ini saya akan plating. Di plating. Jadi nanti akan ada di sana olahan dari sayur yang sudah dicampur sama saus. Ya. Tomatnya rencana mau ditambahkan kapan, Chef?
Tomat Tomatnya cherry-nya nanti nanti saya bisa tambahkan di di akhir akhir ya, plating untuk ya. pewarna ya. Yes. Untuk pewarna dan juga untuk bikin tambahan adanya zat lycopene itu tadi. Betul. Ya. Aduh, saya kalau ngelihat chef masak itu kok kayaknya nggak perlu ribet gitu ya, sobat semua. Simple banget ya. Kita gunakan salad yang sudah dicuci sebelumnya sebagai dasar. Kita taruh di tengah. Ini dasarnya ya, nanti di atasnya baru yang sudah kita campur dengan saus tadi. Saus tadi ya, betul. Cukup seperti ini. Oke. Ini tadi bahannya selada dengan selada saja, mix ini mushroom mix. Selada, ya. Siap. Kemudian kita tambahkan tadi yang sudah dicampur. Yang sudah dicampur. Ya. Aduh, ini benar-benar makanan yang luar biasa ya di masa pandemik ini. Tidak perlu ribet tapi sehatnya luar biasa. Nah, ini akan ditambahkan di atasnya ya. Dan Sobat Java perlu diketahui bahwa memang sayur harus lebih banyak dikonsumsi di saat pandemik ini. Nah, selain banyak mengkonsumsi sayur tadi juga jangan lupa proteinnya jangan terlupakan. Jadi nggak boleh tuh sayur aja lalu proteinnya nggak dipakai. Karena mereka saling berinteraksi membangun sistem imunitas. Masuk tomat cherry-nya. Masuk tomat cherry. Ya. Nah, ini chefnya kasihnya juga banyak nih untuk satu porsi dan teman dan sobat juga bisa tambahkan sendiri kalau pengen lebih banyak gitu ya. Mungkin kalau mau lebih kenyang, kita bisa tambahkan ayamnya, porsi sayurnya juga bisa kita tambahkan lagi. Dan jangan khawatir menambahkan ayam karena dia bukan dilakukan dalam proses penggorengan ya, tapi hanya proses pemanasan saja. Ya. Kita tambahkan itu daun ketumbar. Daun ketumbar. Ini sebagai aromanya di atas. Dan daun ketumbar itu terbukti bisa bermakna membantu kontrol tekanan darah. Nah, dapat proteinnya kita masukkan. Itu lebih kurang tadi 100 gram. 100 gram untuk satu porsinya. Iya. Ya. Nah, ini ayamnya sudah matang dengan cara hanya dipanaskan sebentar ya dengan minyak sedikit juga dan tidak semua minyak diserap karena bisa dilihat sendiri ya chef, minyaknya masih tertinggal di alat teflon ini gitu ya. Nah, supaya lebih matang tadi kan dipotong lebih kecil ya chef ya. Iya, biar lebih cepat matang. Betul. Ya. Kita tambahkan itu apa kacang. Chef? Kacang juga merupakan sumber protein chef. Jadi proteinnya ada dua nih. Ada protein hewani sebagai bahan utamanya yaitu ayam yang dibekukan. Ya. Kemudian juga tambahan dari protein nabati yaitu dari kacang. Oke. Terakhir kita tambahkan. Saya sudah nggak sabar untuk makannya, chef. Iya. Kayaknya sahabat Java juga nggak sabar nih. Cuman nggak bisa hadir di studio. Keren banget ya, sobat ya. Bisa dilihat ini sudah jadi. Nah, gimana tuh, chef? Mungkin kamera. Yes. Oke. Wow, luar biasa. Hanya butuh waktu 5-10 menit, hidangan, makanan sehat, bergizi, seimbang, siap untuk disantap. Oke. Nah, ya. Mbak, menurut Mbak, bagaimana masakan pertama ini? Ya. Dari sisi kandungan nutrisi. Ini hidangan yang luar biasa, saya sendiri sudah nggak sabar untuk konsumsinya. Nah, kalau saya jelaskan bahwa ini protein dengan lemaknya sedang. Bahkan bisa kita katakan lemaknya rendah sekali karena tadi minyaknya proses metabolisme protein menjalankan fungsinya tadi. Nah, protein untuk pemeliharaan sel imunitas kita, vitamin C sebagai antioksidannya, dan magnesium ini untuk proses metabolisme proteinnya, dan beta karoten itu sebagai zat antioksidan juga. Dan sobat semua, ini sangat cocok dikonsumsi oleh semua kelompok umur yang ada di rumah saat ini. Boleh anak-anak, boleh dewasa, boleh lansia juga. Untuk apa? Untuk mempertahankan sistem imunitas kita bisa bekerja baik selama masa pandemik. Demikian, chef. Iya, luar biasa deh pokoknya. Nah, jangan lupa nih siapkan langsung itunya frozen foodnya untuk segera bisa diolah. Oke. Bagaimana Sobat Java? Menu sulat ayam jantung pisang ini tidak cuma mudah dibuat, tapi juga memiliki kadar nutrisi yang sangat ideal. Wow, masih ada ya, chef? Iya, masih ada lagi. Iya. Yaitu Asian Chicken Noodle Soup. Stay tune ya. Nah, kita pindah-pindahkan ya, chef ya.
Yes. Kita akan masuk menu yang kedua, yang tidak kalah hebatnya dengan menu yang pertama. Ayamnya kita masih butuhkan ya, Chef ya? Ayamnya beda. Ayamnya beda ya, ini kita pindahkan dulu. Oke. Tetapi yang jelas ayamnya sama dari frozen food juga, ya. Ayam yang di frozen juga. Menurut Mbak sendiri, bagaimana makanan pertama Iya, saya ini? ini hidangannya luar biasa banget nih Chef, karena tadi saya lihat bahwa proteinnya nggak semata-mata protein doang, tapi Iya. digabung juga dengan berbagai macam mikronutrien yang ada dari jantung pisang, kemudian juga dari wortel, kemudian juga kacang panjang, kemudian juga ada pepaya muda, ya. Iya. Dan kita tahu bahwa protein yang terdapat dari ayam itu mesti dimetabolisme di dalam tubuh. Nah, tahukah Sobat Java bahwa memetabolisme protein dalam tubuh supaya bisa digunakan nih, harus ada magnesium dan mikronutrien dari sayur dan buah. Pas banget, Chef udah mendampingi dengan jantung pisang. Iya. Keunggulannya nih Chef, jantung pisang ini itu merupakan sumber zat besi juga sumber serat. Oke. Nah, baik sekali untuk pencegahan anemia. Kemudian juga ada wortel sebagai sumber antioksidan karena di dalamnya ada beta karoten terutama lycopene. Kemudian ini nih Chef keren banget ya. Di sini ada tomatnya. Nah, tomat ini juga merupakan sumber lycopene. Jadi hidangan ini hidangan yang sangat baik untuk meningkatkan imunitas tetapi juga untuk memenuhi berbagai kebutuhan zat gizi kita terutama mikronutrien seperti vitamin C yang berguna sebagai antioksidan, kemudian magnesium yang berguna untuk proses metabolisme protein tadi, dan juga keseimbangan asam tubuh. Jadi Chef, kalau tubuh kita itu asam, gampang banget bakteri masuk ke kita. Jadi kita harus bikin basa. Nah, salah satunya adalah dari kandungan magnesium yang terdapat pada sayur ini tadi, dan juga beta karoten, dan kemudian ini sangat baik dikonsumsi oleh semua kelompok usia, terutama orang-orang yang sedang menjaga imunitas di dalam masa pandemik ini. Iya. Lanjut lagi ke menu yang kedua yaitu Asian Chicken Noodle Soup. Ayam yang kita pakai kali ini adalah bagian paha dengan keadaan beku. Masih dengan produk base chicken sehingga produknya ini sangat mudah didapati di toko base meat terdekat atau e-commerce kami. Paha ayam utuh yang beku tapi sudah saya towing dari semalam. Kemudian ada daun bawang, kemudian jahe yang sudah diiris. Ada bawang putih, ada jamur shiitake, ada air yang sudah saya siapkan untuk kaldu, kemudian ada brokoli untuk topping, ada noodles juga sebagai sumber karbohidratnya, kemudian ada daun bawang untuk di topping juga, ada bawang putih untuk campuran bumbunya. Jadi tidak hanya kaldu semata, tapi kita ada aroma dari misonya. Ada juga minyak wijen, ada juga dari Bonito Flakes. Wah, komplit. Iya, jadi asin, gurih dari pasta miso ini memberikan kaldu ini jadi lebih sensasi rasanya lebih bagus sih rasanya. Iya, kemudian saya tambahkan krim untuk menjadikan pasta seperti ini. Jadi semua bahan ini sudah saya gabungkan dan saya blender. Nanti akan kita campurkan dengan kaldu ayamnya. Iya, jadi ini kaldu tulang ayam kan, Chef? Kaldu tulang ayam. Nah, ini Sobat Java saya ingin sampaikan. Beda ya kaldu daging dengan kaldu tulang. Nah, Chefnya sambil nyiapin saya ngoceh dulu ya, Chef. Iya, silakan Jadi, Mbak. kalau kita bicara kaldu tulang, kita akan dapat berbagai zat luar biasa dari tulang tadi. Jadi kita akan dapat kolagennya, chondroitinnya, glukosaminnya. Tahukah teman-teman atau sobat semua bahwa zat yang ada pada kaldu tulang ini merupakan zat antiinflamasi. Jadi chefnya udah keren banget digabung sama daging ayamnya. Terus daging ayamnya diapakan chef tadi? Daging ayamnya kita hanya akan pensir. Pensir saja ya. Pensir itu menggunakan minyak sedikit. Nah, pertama kali apa dulu langkahnya nih chef? Untuk pertama kali setelah tadi saya sudah file daging pahanya, tulangnya akan saya masukkan ke dalam air. Kemudian batang dari jamur ini kita gunakan juga untuk membuat lebih. Ini luar biasa banget nih chef. Jadi batang jamur itu sobat Java semua itu kaya akan glutamat. Sehingga kalau chef gabung tadi untuk pemasakan kaldu tulang menggunakan batang jamur, maka rasa kaldu itu akan semakin gurih. Tapi gurihnya itu baik banget karena gurih alami glutamat yang terdapat dari jamur. Betul. Dan chef, jamur itu juga ternyata sayuran yang kandungan proteinnya juga lebih tinggi dibandingkan sayuran yang lain. Jadi akhirnya memperkuat nilai protein pada hidangan yang akan disiapkan oleh chef ini. Iya, chef kemudian itu, ada brokoli. Nah, brokoli dengan batang-batangnya ya chef? Betul, ini karena kebetulan saya dapat brokoli yang lebih muda dan size-nya. Ini batangnya juga kita bisa gunakan. Itu keunggulan kita menggunakan batangnya apa chef? Iya, ini
biasanya ini keluarga dari kailan. Iya, betul. Jadi biasanya kalau kailan itu batangnya besar, lebih besar dari ini, baru dipakai. Kalau ini kita kecil tapi bisa kita kupas juga. Kalau sama dengan kailan berarti rasanya manis dong. Manis, betul, betul manis sekali. Selama ini banyak orang-orang tuh nggak mau makan brokoli, dibuang karena dipikir pahit. Batangnya, iya. Ternyata batangnya itu memberikan rasa manis. Nah, ini ilmu yang luar biasa nih. Kenapa saya katakan demikian? Sobat Java, tahukah bahwa brokoli itu sumber kalsium? Jadi dari semua jenis sayuran yang kaya akan kalsium itu hanya ada pada brokoli. Kalau yang lain itu banyak zat penghambat penyerapan kalsium. Jadi ketika menggunakan brokoli jangan takut sama batang-batangnya ya, Chef ya. Betul karena sekali. Ternyata bisa memberikan rasa yang manis. Nah, Chef mau diapakan lagi nih masakannya? Untuk ini akan saya grill dulu sedikit minyak. Pensir tadi lagi. hanya sedikit minyak. Iya, sedikit minyak. Jadi kita tidak menyebutnya sebagai proses penggorengan karena pada masa pandemik sobat itu kita tidak boleh banyak mengkonsumsi protein yang digoreng. Selain proteinnya sudah mulai rusak karena proses penggorengan, juga kita kan harus mendapatkan protein yang lebih baik selama masa pandemik. Untuk ngegrill, kita bagian kulit dulu di bagian bawah. Oke, itu nanti memberikan rasa lebih gurih juga ya. Betul sekali. Nah, setelah itu mau dibuang kulitnya enggak apa-apa ya, Chef. Boleh. Yang penting pada saat proses pemasakan kita udah dapat gurihnya dari kulitnya. Setelah itu boleh kita nggak usah pakai juga nggak apa-apa. Tapi kalau anak-anak yang butuh lemak lebih banyak silahkan saja gitu ya. Untuk brokoli kita blans dulu terlebih dahulu. Oke. Nah, itu proses perebusannya juga nggak perlu lama-lama kan ya, Chef ya? Ya, paling 3 sampai 5 menit. Iya. Dan strateginya biar nggak langsung layu gimana, Chef? Biasanya setelah direbus 3 menit itu bisa kita menggunakan air dengan es. Air dengan es. Iya. Nah, itu dia menghambat proses pematangan berikutnya. Supaya tidak terlalu overcook ya. Iya, dan selain tidak overcook juga vitamin mineralnya juga nggak hilang dong, Chef, karena ditahan kan. Betul untuk sekali. tidak terjadi proses pematangan berikutnya. Iya. Jadi sobat, kenapa setelah proses perebusan kita kasih air dengan batu es, karena itu untuk menghambat proses pematangan berikutnya. Jadi kita aman, mau dikonsumsi setengah jam lagi nggak apa-apa, karena proses pematangan sudah dihentikan oleh es batu itu tadi. Betul sekali. Nah, seperti biasa kalau Chef udah masak nih, saya udah nggak tahan dengan aromanya. Luar biasa sekali pokoknya. Apalagi tuh, Chef? Nah, untuk ini sambil menunggu brokoli matang. Setelah ini kita akan rebus mie ya. Nah ini nanti brokolinya disisihkan dulu ya, Chef ya. Iya, betul. Setelah itu kita akan siapkan noodle-nya atau mie-nya. Jadi juga nggak berlama-lama ya sobat ya, karena kita bisa menunggu matang ayamnya, kita bisa rebus 2 ya, rebus brokoli, kemudian rebus mie-nya. Betul ya. sekali. Nah, brokolinya juga nggak perlu dipotong kecil-kecil banget. Dengan dipotong besar begitu juga sudah bisa dinikmati dan bisa mendapatkan rasa manis dari batang brokoli tadi, ya. Nah, ini chefnya luar biasa nih, langsung 3 alat masak dikendalikan oleh chef, ya. Oke, ini warnanya sudah mulai kecoklatan. Jadi tanda dia sudah bisa kita gunakan kalau sudah berubah warna kecoklatan. Iya. Dan ada aroma ininya ya. Aroma gurihnya, karamel. Ya, betul. Udah kita dapatkan. Nah, berikutnya adalah kita rebus mie-nya. Nah, sobat, untuk mie sesuaikan aja dengan kebutuhan karena mie adalah sumber karbohidrat. Jadi boleh kalau kebutuhan 100 silahkan pakai 100 gram, kalau 50 silahkan pakai 50 gram. Nah, jadi hidangan ini kayaknya ini hidangan lengkap deh ya. Nanti kita lihat hasilnya gimana. Karena ini udah ada karbohidratnya, Chef, udah ada proteinnya, lalu udah ada aneka sayurnya. Ini benar-benar hidangan lengkap untuk 1 kali makan. Nah, sambil menunggu kita nanti ini saus wijen campurannya yang tadi saya sudah siapkan di awal ya. Ya, itu campurannya apa aja, Chef? Ada bonito, ginger, garlic, kemudian minyak wijen, kecap asin dan miso. Itu tadi diapain? Di blender? Di blender saja. Dengan menggunakan wijen putih. Sobat, sedikit Chef, ini wijen putih luar biasa karena ada asam lemak esensial. Itu baik juga untuk persendian. Ya, nah ini tadi kita dengan tambahkan itunya. Di dasarnya. Itu wijennya di blender bareng-bareng tadi ya? Di blender bareng-bareng. Ya. Dikasih air lagi nggak tadi Chef waktu ngeblendernya? Sedikit saja biar alat blendernya jalan ya. Betul sekali. Nah, ini sambil menunggu noodle-nya matang. Nah, ini nanti untuk ditaruh kemana nih, Chef? Untuk mie-nya diaduk ke sini?
Iya, betul sekali. Supaya mie itu mempunyai cita rasa. Betul. Selain mempunyai cita Tidak rasa, plain hanya kaldu ayam. Iya, biar lebih gurih karena ada minyak wijen di situ dan wijen sendiri ada di dalamnya. Iya, jadi selain rasanya enak, kemudian kaya juga akan zat gizi. Betul sekali. Jadi dapat tambahan asam lemak esensial dari wijennya, kemudian olive oil tadi ya. Iya. Apa tadi minyak wijen? Ya, juga minyak wijen, juga wijennya ya. Jadi dapat tambahan zat lagi. Jadi kita tambahkan, Mbak, 1 sendok sup. Oke, kaldu tulang tadi. Di kaldu tulang ternyata tidak hanya tulang saja, tapi ada batang jamur. Oke. Nah, setelah itu kita tambahkan noodle-nya. Simpel sekali dan mudah sekali sesungguhnya ya. Nah, nanti bumbunya udah jadi, noodle-nya dimasukkan, kemudian diaduk. Iya. Dan semua bumbu bercampur pada mie itu tersebut. Lalu apalagi tuh, Chef? Brokoli di sisinya. Tidak ketinggalan, ini hebatnya chef kita ya, selalu yang namanya sayur nggak ketinggalan dalam hidangannya. Ya, walaupun ini hidangan protein, hidangan mie, yang namanya sayur tetap harus. Chef biasanya orang pakai sawi, ini chef luar biasa deh, pakainya brokoli yang merupakan sumber kalsium. Ya. Nah setelah ini ayamnya kita udah bisa siap ayamnya juga udah mateng, itu dipotong-potong dulu kan chef? Ya. Dipotong lebih kecil supaya mudah untuk dikonsumsi ya. Nah, jadi penggunaan minyaknya nggak begitu banyak ya karena masih banyak yang tertinggal di alat masaknya. Chef, ada teknik cara motongnya nggak sih? Enggak, ini cukup di slice aja. Oke. Setelah itu sesuai selera aja ya. Iya, sesuai selera aja. Iya, kemudian kita tambahkan di atas noodle-nya. Kita tambahkan. Nah, itu jangan ketinggalan ya, Chef ya. Daun bawang. Memperkaya cita rasa, ini rempah juga dan kemudian juga tampilannya juga jadi menarik ya, Chef ya. Iya, betul sekali. Oke, untuk menu 2 kita sudah siapkan. Aduh, luar biasa banget. Nah, gizinya apa ya, Chef ya? Nah, saya mau cerita nih tentang gizi masakan kedua ini. Ya, Chef ya? Ya, silakan. Nah, boleh Chef diangkat aja hidangannya. Boleh. Sambil saya ceritakan tuh kandungannya apa aja. Nah, Sobat Java semua, ini hidangan kedua yang disiapkan oleh chef kita ini merupakan hidangan makanan lengkap. Karena di dalamnya sudah ada karbohidrat, sudah ada protein, juga sudah ada sayur-sayuran. Ya, komplit sekali. Oke, untuk masakan kedua ini, bagaimana kandungan nutrisinya, Mbak? Iya, Chef, kandungan nutrisinya adalah merupakan hidangan antiinflamasi. Jadi saya katakan begitu karena di dalamnya tadi selain kaya akan protein dan kalsium juga menggunakan bone broth, kaldu tulang. Kaldu tulang ini akan meningkatkan berbagai zat yang baik di dalam hidangan ini, baik untuk kesehatan persendian karena ada kolagen, glukosamin, chondroitin. Dan jangan lupa tadi bumbu yang dicampurkan ke mie-nya juga mengandung wijen dan minyak wijen yang merupakan asam lemak esensial yang baik untuk kesehatan persendian. Lalu penambahan brokoli yang diberikan oleh chef tadi itu juga akan meningkatkan kandungan kalsium pada hidangan ini, juga vitamin C. Nah, sobat, perpaduan antara protein, kolagen, glukosamin, chondroitin, kalsium dan vitamin C akan memberikan kesehatan maksimal pada tulang kita dan pada persendian kita. Sangat baik dikonsumsi oleh siapa saja, chef. Jadi mulai dari anak-anak, remaja, lansia itu boleh. Hanya tinggal penyesuaian porsinya saja. Nah, luar biasa ya. Pasti udah nggak sabar mencoba untuk mempraktekkan di rumahnya. Betul sekali, terima kasih Mbak Rita. Ya.
Oke, kedua masakan kita sudah jadi. Nggak cuma enak, tapi juga sehat ya Mbak. Dan seimbang. Oke, Ya. dari episode pertama ini, apa saja yang bisa kita simpulkan Mbak? Ya, Chef. Pokoknya saya senang sekali berada di samping Chef karena saya mendapatkan makanan yang tidak hanya enak tetapi juga sehat dan seimbang. Nah, kesimpulannya adalah sobat semua bahwa hidangan ini semua kaya akan protein dan kita tahu kebutuhan protein pada masa pandemik memang harus ditingkatkan karena protein itu merupakan zat utama untuk membuat imunitas kita itu dibangun dengan baik, dipelihara dengan baik. Tetapi juga membutuhkan mikronutrien untuk kinerja yang lebih baik, kinerja sel imun lebih baik, dan itu sudah diperoleh dari berbagai zat yang terkandung pada sayur-sayuran yang Chef campurkan tadi. Dan kemudian kesimpulan yang kedua adalah tadi kita bisa lihat bahwa Chef itu menggunakan frozen food. Ternyata frozen food itu tidak sesuatu yang perlu dikhawatirkan. Betul sekali, Karena Mbak. frozen food itu justru upaya kita untuk bisa mencegah makanan ini terkontaminasi mikroorganisme. Betul. Nah, jadi membantu kita untuk bisa mendapatkan makanan yang terbebas dari mikroorganisme. Maka stigma tentang frozen food yang tidak baik itu perlu kita enyahkan. Ya, kita bisa pilih makanan segar yang dibekukan dan itu membantu kita tercegah dari mikroorganisme. Demikian, Chef. Oke, terima kasih. Ya. Betul sekali, Mbak. Sepertinya kita sudah sampai di akhir sesi Solusi Protein Java episode pertama. Terima kasih untuk Sobat Java yang sudah menonton dari awal. Dan terima kasih juga untuk Mbak Rita yang sudah hadir menemani saya. Terima kasih, Chef. Saya sangat senang sekali berada di samping Chef karena saya hari ini mendapatkan 2 hidangan yang tidak hanya enak tapi juga sehat dan seimbang. Boleh dicoba ya Mbak di Ya, rumah? pasti. Resepnya. Oke, Ya. sebelum kita akhiri, saya juga ingin mengingatkan untuk seluruh Sobat Java yang udah menonton dari awal tadi untuk cek Instagram kita @bersamajava. Karena kita akan memberikan giveaway dengan hadiah senilai ratusan ribu rupiah untuk 5 orang pemenang. Jangan lupa juga untuk follow akun sosial media @bersamajava untuk mendapatkan info live cooking selanjutnya. Sampai jumpa. Sampai jumpa.